oleh banyak orang, terutama juga pada saya dan saudara, pasti itu terjadi. Kalau sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, apapun dikejar. Seorang ingin mendapatkan jabatan yang tinggi dengan sekolah yang sangat panjang pun dikejar sama dia. Saya hitung-hitung S1 pun butuh 19 tahun. Untuk mencapai S2 butuh 22 tahun. Untuk mencapai S3 saya hitung-hitung butuh 25 tahun. Apalagi teman saya dokter itu butuh 30 tahun untuk sekolah terus. Gunanya apa, saudara? Gunanya dia untuk mengejar itu jabatan, untuk keuntungan, bermanfaat sekali bagi dirinya, saudara. Itu manusia, saudara. Secara manusiaan, itu betul-betul dikejar manfaatnya. Saya juga demikian pada waktu saya berbisnis pertama kali, saudara. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya berbisnis itu begitu luar biasa, saya bekerja sangat keras sekali, dan saya menggunakan dengan cara-cara yang tidak normal, saudara. Seringkali saya datang ke suatu suhu, seringkali saya datangkan suatu orang yang pandai, untuk supaya saya punya dagangan ramai. Saya ingat pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan, seorang suhu meminta saya, Pak Liman, kalau kamu ingin ramai dagangannya, kamu puasa seminggu 2 kali, kamu pergi ke gunung, kamu makan apa? Makan apa tuh, kertas dibakar, diminum airnya, semua serba sulit, apa syarat-syarat itu. Tapi saya lakukan semua itu dengan tujuan supaya bisnis saya ramai. Saya pergi kelenteng ini, kelenteng itu, banyak sekali saya bernasar pada dewa-dewa, kalau saya bisnis berhasil, saya akan memberikan ini, memberikan itu. Dan itu saya lakukan semua. Karena saya kepingin berhasil dalam bisnis saya, sehingga apapun saya lakukan. Itu sebagai anak-anak, sebagai orang dunia bisa. Saudara, kenapa saya bicara demikian? Saudara? Saya tidak anti orang sekolah, saya tidak anti orang untuk mencapai gelar untuk mendapatkan jabatan, tapi saya ingin kontraskan dengan kehidupan rohani. Saudara. Itu kehidupan jasmani pun orang begitu antusias sekali di dalam mencapai satu tujuan, saudara. Sehingga apapun ditempuh, itu secara jasmani, saudara. Tetapi dalam kerohaniannya, saudara, saya lihat setelah menjadi anak Tuhan, saya lihat di dalam doktrin keselamatan yang saya pelajari, saudara, itu hanya percaya pada Tuhan Yesus. Saudara. Only believe, bahasanya sola fide, hanya pada Tuhan Yesus, saudara sudah masuk kepada satu kekekalan. Saudara dengan percaya pada Tuhan Yesus, hanya percaya saudara punya suatu juru selamat yang baik, saudara bisa punya jaminan keselamatan yang pasti. Secara logika akan sangat mudah sekali. Saudara. Syarat pada Allah untuk masuk ke surga sangat mudah. Hanya percaya. Saudara. Tapi kenapa saudara hanya percaya seringkali sulit dilakukan? Saudara. Itu menjadi pertanyaan saya. Saudara. Kalau masalah duniawi apapun dikejar, saudara. Apapun dilakukan demi untuk memperoleh harta-harta dunia, mempunyai manfaat pada saudara duniawi. Tapi kalau secara rohani dikatakan hanya percaya pada Tuhan Yesus. Teman saya kaget-kaget, hanya percaya pada Tuhan Yesus. Kok gampang Pak Liman jadi anak Tuhan? Itu syarat Allah yang mudah, tapi sulitnya luar biasa dilakukan, saudara. Dan itu kelihatannya mudah, tapi sulit, saudara. Seringkali orang menambah-nambahi, saudara. Untuk masuk pada suatu kerajaan surga, oh enak ya orang Kristen hanya masuk kerajaan surga hanya dengan iman percaya pada Tuhan Yesus. Masa nggak ada perbuatan baik? Masa nggak ada itu? Saudara? Seorang Yahudi mengatakan kalau selamat harus ada perbuatan baik, harus ada sunat, harus ada sakramen-sakramen tertentu dalam agama lain. So. Harus ini, harus itu untuk mencapai keselamatan. Padahal Allah Kitab mengatakan hanya percaya. Tapi manusia seringkali menambah sesuatu hal, saudara. Begitu gampang, begitu simpel, saudara. Tapi seringkali manusia tidak mau, saudara. Saudara, kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita dilahir baru oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu juga secara langsung, saudara, Roh Kudus masuk pada diri saudara saya. Saudara, itu doktrin keselamatan yang saya pelajari, saudara. Pada saat kita percaya secara serius, saya katakan serius ya, bukan ngaku-ngaku ya, kita betul-betul percaya pada Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Roh Kudus masuk pada diri saudara saya. Dan Roh Kudus pada waktu saudara Roh Kudus masuk pada diri saudara saya, itu satu perubahan hidupnya, saudara. Saya katakan percaya pada Tuhan Yesus itu harus ada perbuatan baik. Itu ada pekerjaan Roh Kudus pada diri saudara dan saya. Saudara, hari ini saya akan mencoba bahwa saudara dan saya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Setelah saudara percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada pada diri saudara. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Pada saat saudara Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya, roh-roh semua akan keluar, saudara. Karena tidak mungkin saudara terang akan bersatu dengan gelap, saudara. Pada waktu terang masuk ada di saudara, kegelapan pasti keluar, saudara.
Dan itu, saudara, Roh Kudus terus bekerja pada diri saudara saya sampai saudara mati. Saudara, hari ini kita bahas peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Ada 5, ada banyak hal yang Roh Kudus kerjakan, banyak 10 atau 20, tapi mengingat waktu yang singkat, saudara. Nanti kalau di kesempatan lagi saya akan mencoba menjelaskan secara jelas, tapi hari ini begitu singkatnya waktu yang diberi kepada saya mencoba untuk menggunakan 5 hal saja. 5 hal yang saya ringkas secara cepat sehingga nanti bisa ada tanya jawab dan sebagainya. Ada 5 peranan Roh Kudus pada diri orang yang percaya, saudara. Yang ke-1, saudara, peranan Roh Kudus pada diri orang percaya. Yang ke-1, membimbing kita dalam mengenal kebenaran. Itu yang ke-1, saudara. Saudara, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Saudara, setiap statement yang saya keluarkan, saya akan back dengan ayat Alkitab suci. Sehingga apa saya keluarkan itu bukan dari pikiran saya, saudara. Karena berdasarkan Alkitab saya berani bicara, saudara. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Saudara membaca dalam Yohanes 16, 12, 13, saudara catat aja supaya tidak dibaca nanti terlalu lama. Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Itu Yohanes 16, 12, 13, saudara. Saudara, Roh Kudus juga mengajar kita untuk masuk lebih dalam kebenaran Allah, saudara. Itu adalah Yohanes 14, 26, saudara. Saudara, saya kasih contoh pada diri saya secara pribadi. Saudara, pada saat saya mengenal Yesus Kristus, saudara, dari anak setan, saya dulu dari anak kelenteng, jadi anak Tuhan. Pada waktu saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam diri saya itu satu kekuatan menggebu-gebu untuk banyak belajar firman Tuhan. Saya ingat pada waktu saya waktu pertama kali bertobat, itu saya menggunakan waktu 4 atau 5 jam untuk belajar firman Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian apa, terus saya baca terus. Karena satu kerinduan. Gitu. Apa sih maksud pada Tuhan Yesus pada diri saya? Kenapa kok demikian hebatnya pada Tuhan Yesus? Saya belajar terus. Saudara, makin saudara belajar firman Tuhan, itu dalam Yohanes 14, 20 saudara baca, makin dicelikkan Roh Kudus kepada saudara. Saudara, kalau tidak pernah belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan berhenti. Kalau saudara banyak belajar firman Tuhan, makin dicelikan. Saudara, saya banyak belajar doktrin-doktrin yang lain, Roh Kudus singkatkan. Saudara. Itu bukan karena saya pandai. Saudara. Itu bukan karena saya hebat. Karena pekerjaan Roh Kudus ada dalam diri saya. Saya belajar firman Tuhan, makin menggebu-gebu, istilahnya saya katakan seperti kecanduan. Saudara. Begitu antusias terus belajar, di situ Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Itu pengalaman saya, saudara. So, dengan urapan Roh Kudus kita juga mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara. Ayat ini kok sulit. Di mana diputar-putar, banyak belajar buku-buku teologi saya banyak kumpulkan, banyak belajar dicocokkan dengan Alkitab. Saudara, di situ dengan urapan Roh Kudus saya mengerti, saudara. Kebenaran firman, oh ini maksud ayat ini, oh ini maksud ini. Sehingga orang Kristen mengalami satu pertumbuhan, saudara. Pertumbuhan rohani yang baik. Dan anak Tuhan mesti harus demikian, saudara. Tidak pernah berhenti anak Tuhan belajar firman Tuhan sampai mati. Alkitab tidak akan pernah habis-habis, saudara. Dulu saya belajar ekonomi, saudara. Tamat ekonomi ya sudah, ya itu, saudara. Dan kalau firman Tuhan, belajar berapa ratus kali, jutaan kali akan berubah terus, saudara. Itu namanya firman Tuhan yang hidup, saudara. Saudara, jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan, apalagi sebagai gembala, saudara. Memberikan makalah-makalah yang sehat pada jemaatnya, perlu belajar firman Tuhan. Itu di dalam Yohanes 2:27, dengan urapan Roh Kudus saya dimengertikan lagi, saudara. Yang maka itu jangan sembarangan menafsir Alkitab kalau tidak ada pimpinan dari Roh Kudus, saudara. 2 Petrus 3, 15, 16, itu betul-betul saudara minta kuasa Roh Kudus pada saat saudara menafsirkan ada banyak Alkitab, saudara. Yang pertama, saudara, ada mahal supaya saya singkat, saudara. Yang kedua, saudara, fungsi apa Roh Kudus bagi orang percaya? Yaitu memberikan keberanian pada saudara saya. Keberanian apa, saudara? Bukan keberanian main fisik. Keberanian itu bersaksi. Bersaksi itu siapa, saudara? Untuk Kristus, saudara. Itu ada Kisah Rasul 1:8 tadi katakan, bersaksi sampai Yudea, sampai Yesus, terus bersaksi. Berani bersaksi untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Itu peranan Roh Kudus. Jadi saudara mendapatkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma, saudara juga memberikan itu secara cuma-cuma ke orang lain. Bless to bless, saudara. Saudara terima anugerah keselamatan secara cuma-cuma, saudara berhenti, itu orang kurang ajar, saudara. Betul-betul orang kurang ajar. Harus setelah terima anugerah keselamatan itu, betul-betul kita tidak layak terima, tapi Tuhan memberikan itu pada kita, dan kita sudah tahu betapa manisnya Tuhan.
betapa cintanya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan, betapa penuh pengorbanan. Natal ini menambahkan bahwa dia datang ke dunia, satu misi yang dia pegang, yaitu kematian, penderitaan yang dia, di mati salib, mati kalau saya dihina, pukul, bahkan saya paling mengamuk itu diludahi. Bahkan Yesus diludahi di Allah. Dia Allah yang Maha Kuasa rela datang ke dunia untuk menebus dosa saudara saya. Akhirnya mati di kayu salib, semua dilakukan untuk menebus dosa saudara. Dan saudara saya nikmati, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin saudara lakukan, tapi Tuhan lakukan. Saudara, anugerah keselamatan bagi saya merupakan satu pemberian mujizat yang paling besar bagi saya. Saya dulu jadi anak kelenteng, anak setan, jadi anak Tuhan. Bagi saya itu merupakan satu kenikmatan, satu kekayaan, satu mujizat yang tidak bisa saya lupakan. Siapa kasih saya, saudara? Sampai dipilih oleh Tuhan. Saya dulu bukan sembarangan orang kelenteng. Saya ketua pemuda pada kelenteng Surabaya besar. Saya bukan sembarangan anak saya juga ketua pemuda pada Gongcu di Surabaya. Dipilih oleh Tuhan jadi anak Kristen. Bagi saya itu merupakan mujizat yang betul-betul bagi saya sampai nangis pada waktu saya khotbah. Tuhan, siapakah saya sampai dipilih oleh Tuhan? Demikian luar biasa. Saudara, kalau sudah menikmati anugerah Tuhan, kenapa saudara tidak memberikan anugerah kepada orang lain? Kenapa saudara takut? Saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut memberitakan firman Tuhan, saudara. Karena kita itu Allah memberikan roh, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Itu adalah 2 Timotius 1:7. Sebab roh yang diberikan Allah kepada kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang lain, saudara. Saudara, itu 1 Yohanes 4:4, saudara. Saudara, saya kasih contoh dari diri saya sendiri, saudara. Saya dulu ketua kelenteng, saya punya suhu, saudara. Suhunya hebat, luar biasa. Itu rumah saya sama suhu itu jaraknya kira-kira cuma berapa rumah, saudara. Saya dipimpin oleh dia berapa puluh tahun, saudara. Sejak mulai SD sampai kuliah, sampai kawin, saya ikut dia. Semuanya suhunya, saya nurut pada dia, suhunya hebat sehingga mati. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, setelah jadi anak Tuhan, saya tidak takut menginjili dia, saudara. Karena saya yakin dia pinternya apa, suhunya pinter, saya yakin pada Tuhan itu lebih besar. Sehingga pada waktu saya terima Yesus, saya injili suhu saya. Sampai dia heran-heran, kenapa Limon berani saya? Katakan, kamu tidak takut sama dewa-dewa. Saya bilang, saya tidak pernah takut pada siapapun pada saat saya terima Yesus Kristus. Karena roh ada diri saya, Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh lain. Suatu orang Kristen jangan pernah takut pada kuasa kegelapan. Tidak mungkin orang Kristen kena santet. Tidak mungkin Kristen kena macam-macam kuasa-kuasa kegelapan, tapi juga jangan menjadi orang yang mencobai. Maksud saya, jikalau saya memberitakan Injil, ada orang tidak senang, suhu saya menggunakan suatu kuasa-kuasa kegelapan saya tidak akan pernah takut. Karena roh pada diri saya lebih besar pada roh-roh yang lain. Saudara, jangan pernah takut menginjili siapapun yang saudara hadapi. Saya kasih contoh dalam Alkitab, saudara. Dalam Kisah Rasul 4, 18-20, 29-31, Kisah Rasul 5 ayat 28-29, Petrus dan Yohanes, saudara. Pada waktu dia dihadiri oleh mahkamah agama, hei Petrus, berhentilah memberitakan Injil. Apa jawabnya Petrus? Apakah lebih taat pada pemerintah? Apakah lebih taat pada mahkamah agama atau pada Allah? Apakah Petrus harus berhenti menginjili? Dia tidak pernah berhenti, saudara. Walaupun mahkamah agama pada zaman itu kuasanya lebih besar, saudara. Dia tidak takut terus menginjili. Karena apa, saudara? Karena Petrus, Yohanes betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, baca lagi Kisah Rasul 6 ayat 5. Kisah Rasul 7, 21-60. Saudara. Stefanus, pada waktu dia dirajam, dia berdebat dengan orang-orang Yahudi dari Kirene, dari Alexandria, dari Kilikia, dari Asia. Orang-orang pinter, top-top, debat sama Stefanus. Dan Stefanus menang. Saudara. Tapi apa terjadi? Stefanus dilempari baru sampai mati. Apakah dia pernah minta ampun? Tidak, dia berani menghadapi semua sampai detik-detik terakhir. Dan pada waktu itu Paulus juga hadir. Saudara, jadilah orang-orang seperti Petrus, Yohanes, seperti Stefanus. Saudara-saudara menerima anugerah keselamatan itu cuma-cuma. Saudara jangan pernah berhenti memberikan Injil di tengah-tengah apapun saudara hadapi. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, tengah-tengah keluarga saudara, tengah apapun saudara. Injil diberitakan dengan sangat luar biasa, saudara. Jangan pernah takut pada siapapun pada waktu Injil diberitakan, walaupun konsekuensinya menyakitkan. Saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara. Setelah singkat, saya akan katakan supaya cepat, saudara. Roh Kudus dalam Matius 10 ayat 18-20, saudara. Roh Kudus juga memberikan hikmat untuk kita bicara, saudara.
Pada waktu salah satu karunia pada Roh Kudus itu berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, saudara. Itu ada 1 Korintus 12 ayat 8. Saudara. Saudara, hikmat itu bisa diminta oleh kepada Tuhan. Karena Tuhan sih sudah berjanji. Saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 5, kalau saudara kekurangan hikmat, mintalah kepada aku, maka aku akan berikan. Saudara, itu janji Tuhan. Makanya saya berani klaim, kalau saudara kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, Tuhan pasti. Bukan harus, ya pasti Tuhan berikan hikmat. Saudara, kalau minta kesembuhan, kalau saya minta kaya, minta kelancaran, minta apa, belum tentu Tuhan berikan. Bisa ya, bisa enggak, bisa menunda. Tapi kalau saudara minta hikmat, itu ada kepastian, wah, Yesus pasti memberikan hikmat, saudara. Tadi janji Tuhan, Yakobus 1-5. Kalau janji yang lain-lain, itu tergantung dari kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau bagi hikmat, itu sudah memang dideklarasikan dengan Alkitab, saudara. Saya bicara demikian bukan karena saya menjadi orang sombong, oh saya minta Tuhan diberi. Ini karena Alkitab yang mengatakan. Yakobus 1:5 ayat saudara baca sendiri, saudara. Saudara, Kisah Rasul 2:37-41, saudara. Sekali lagi, saudara, Petrus orang nelayan. Nelayan yang tidak ada pengetahuan apa-apa. Saudara. Sepanjang saya kitab, saya tidak pernah lihat Petrus sekolah teologi. Saudara. Tapi setelah Petrus dipercaya pada Tuhan Yesus, juga dipenuhi Roh Kudus, saudara, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara. Ini pekerjaan siapa? Saudara? Tidak mungkin dengan kepandaian Petrus. Saudara. Itu betul-betul hikmat kepada Tuhan. Dalam setiap saudara berkhotbah, setiap saudara mengatakan firman Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, supaya saudara tidak salah langkah dalam setiap bicara-bicara apa adanya. Jangan pernah sembarangan, saudara. Memberitakan firman Tuhan itu betul-betul persiapkan. Apapun saudara hadapi, berapa jumlahnya orang, saudara tidak pernah peduli. Siapa pada saat saudara dipercayakan memberitakan firman Tuhan, saudara harus mempersiapkan itu secara matang-matang, saudara. Karena betul-betul firman Tuhan itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Petrus pun begitu juga minta hikmat pada Tuhan. Mintalah hikmat pada Tuhan kalau saudara tidak bisa bicara. Saudara. Yang keempat, saudara, membuat manusia sadar akan dosa-dosanya. Saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 7-9. Inilah fungsi Roh Kudus berada di saudara. Roh Kudus pada waktu masuk pada saudara itu ada satu sanctification, ada satu perubahan hidup saudara. Yang makin hari menunjukkan tingkat kebesaran yang lebih besar akan menyuruh pada Tuhan Yesus. Dan pada saat saudara belajar banyak firman Tuhan, saudara saya banyak belajar firman Tuhan, makin sadar bahwa diri saya adalah orang yang paling berdosa. Sehingga tidak ada kesombongan apapun, saudara, apa ungkapan. Saudara makin banyak belajar firman Tuhan, ini statement saya, saudara. Makin tahu bahwa saudara itu berdosa. Itu ada Titus 3:5, saudara. Saudara, saya kasih contoh secara sederhana, saudara mengerti secara logika. Saudara, tembok saya di depan saya ini putih, saudara. Putih, mulus putih, yang saya lihat putih. Tapi saya pada waktu saya kasih tembok saya itu lampu kira-kira 500 watt, muncullah kecil-kecil ada bintik-bintik, saudara. Pada waktu saya kasih lagi 100.000 watt, muncul satu debu-debu, saudara. Dikasih lagi 1 juta watt, muncul lubang-lubang kecil nampak, saudara. Saudara, itu gambaran kita, saudara. Pada waktu kita gelap, kita dikuasai oleh firman Tuhan, makin sadar bahwa dia berdosa. Makin banyak belajar firman Tuhan, makin diterangi, makin sadar bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Sehingga pada waktu kita berkhotbah tidak satu kesombongan apapun pada diri saudara saya. Kita menjadi orang yang rendah hati, sangat rendah hati. Apapun yang saya lakukan itu bukan karena saya hebat, itu karena Tuhan. Makanya saudara pernah mengatakan, oh saya tidak pernah ini, saya berjanji tidak ini. Saudara, itu kesombongan. Kesombongan bukan awal kejahatan. Saudara makin banyak belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja oleh saudara. Iman hati-hati. Iman hati-hati. Pada waktu bekerja bisnis hati-hati, iman engkau bukan anak Tuhan. Hati bekerja. Cara-cara betul. Pada waktu melihat siapa berhati-hati, itu ada cewek cantik. Hati-hati matamu. Terus bekerja dalam diri saudara saya. Sehingga selalu dibimbing oleh Tuhan pada arah yang benar, saudara. Saudara makin sadar bahwa saudara makin berdosa, makin hidup saudara tergantung pada Tuhan mutlak, saudara. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kita ini debu, kita ini cenderungnya pada dosa itu luar biasa, saudara. Jika bukan Tuhan yang menolong saya sudah tidak pernah jadi apa-apa, saudara. Betul-betul. Pada menceritakan khotbah ini, saudara, setiap saya menceritakan khotbah ini, saya menangis secara pribadi, saudara. Tuhan kok begitu baik.
Engkau begitu cinta kepada saya sampai engkau pilih. So. Makanya saudara, apa yang aku perbuat untuk engkau, itulah statement sebagai anak Tuhan. So. Karena Tuhan lebih dulu mencintai saudara. So. Roh Kudus menggerakkan saudara untuk terus bisa maju. So. Yang kelima, yang terakhir, saudara, saya singkat. So. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. So. Roh Kudus memberikan roh penghibur. Soal Kisah Rasul 16 ayat 24-25. So. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada Paulus dan Silas. Memuji-muji Tuhan di penjara Filipi. Saudara, Paulus dan Silas dalam besok itu akan dipenjara, akan dihukum mati oleh raja. Malamnya dia memuji-muji Tuhan. Kenapa Paulus dan Silas sampai memuji-muji Tuhan pada besok tahu dia malam hukuman mati? Karena Roh Kudus adalah roh penghibur bagi saudara dan saya. Itulah fungsi Roh Kudus. Saudara, kalau membaca dalam Perjanjian Baru sepanjang Galatia, Korintus, Kolose, coba lihat pada waktu Paulus takut, pasti Tuhan bergerak. Jangan takut Paulus. Pada waktu Petrus takut, jangan takut Pak Petrus. Saudara, itu fungsi Roh Kudus menghibur saudara saya. Saudara, pada waktu saudara diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah membuat saudara itu merasa ketakutan. Dia ada penghiburan, saudara. Makanya saudara, seringkali orang-orang menghadapi masalah yang begitu berat, saudara. Seringkali berprasangka, kenapa Tuhan gak hadir? Kenapa Tuhan gak menolong saya? Saudara, padahal Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau di tengah-tengah situasi, kondisi apapun. Aku tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau dan setia padamu. Tapi seringkali manusia itu ketakutan sendiri. Saudara, kita menghadapi sesuatu tidak perlu takut. Saudara. Pada waktu saya menghadapi penyakit saya kemarin 2 minggu yang lalu, saudara, tiba-tiba perut saya mentol satu seperti bola tenis yang besar di pusar saya. Selogika kalau saya betul-betul tidak ngerti kedokteran, saudara. Tidak ngerti kedokteran, saya malah takut. Saya akui takut, tapi takut itu tidak berlangsung, saudara. 5 menit saya takut. Waduh Tuhan, kenapa kok gini perut saya? Kok jadi ada pentolannya? Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan, ini semua dalam kedaulatan Tuhan. Ini semua dalam izin Tuhan. Sehingga saya seketika tidak takut. Ya sudah Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Apa keharapmu Tuhan? Sebenarnya saya ke dokter mengatakan saya harus foto ini macam-macam periksa darah. Saya jalankan semua. Tapi dalam menjalankan semua itu terus saya berdoa. Tuhan pakai dokter, pakai obat. Terus pada waktu saya dioperasi itu saya berdoa terus pada Tuhan. Sehingga dokter sampai heran. Saya tidak pernah melihat pasien demikian enaknya Injil pada waktu dioperasi. Bahkan saya sempat beritakan Injil di tengah-tengah operasi itu. Saudara, itu anak Tuhan, saudara. Betul-betul semua hidup mati dengan Tuhan. Ngapain kita takut mati? Semua serah kepada Tuhan. Bukan dari gara-gara saya tetap ada usaha untuk ke dokter, ke macam-macam, saudara. Bukan fatalisme. Tapi dalam usaha itu, saya serahkan semua kepada Tuhan. Pada waktu minum obat, saya berkata, Tuhan, tolong kuasai obat ini. Pada dokter memeriksa, tangan dokter membedah, menurut saya, Tuhan, kuasai tangan dokter. Sehingga begitu ada ketenangan, saudara. Anak Tuhan itu punya kepasrahan penuh pada Tuhan, dan Tuhan menghibur saudara saya. Sehingga anak Tuhan itu pasti ada damai sejahtera. Ada suatu sukacita, itu ada dalam saudara saya. Saudara sebagai anak Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Biarlah Tuhan, malam ini firman yang singkat, ada 5 fungsi dari Roh Kudus, membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Natal kita sambut dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Begitu cintanya Tuhan, sehingga dia mengorbankan anak tunggal, datang ke dunia untuk menebus dosa saudara saya. Amin Pak Wingan. Itu sementara firman saya. Betul-betul Roh Kudus bekerja sila. Ada pertanyaan atau ada menambah, ada mengurangi, saya persilakan. Boleh tutup dalam kalimat. Oke, saya berdoa pada Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur hamba-Mu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Kuasai firman Tuhan untuk masuk pada hati dan pikiran anak Tuhan yang mendengarkan di Zoom ini Tuhan. Betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Juga pakailah hamba-Mu senantiasa tetap setia pada Tuhan, tetap tunduk pada Tuhan. Bila kita merayakan Natal dengan damai sejahtera Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko ya, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kita pasti sudah tahu ya peranan Roh Kudus ya. Dia yang selalu menghibur ya. Karena ada sebuah lagu, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Ya, benar-benar Roh Kudus itu adalah
penghibur ya, yang diberikan kepada Tuhan untuk kita mungkin dalam kesedihan ya, dalam duka cita ya, ataupun kelemahan ya. Itu Roh Kudus yang selalu menghibur kehidupan kita ya. Hari ini kita dapat 5 hal ya, luar biasa ini hari ya. Kita dibimbing ya, untuk kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan ya. Dan yang kedua, tadi saya juga catat ya, memberi keberanian untuk kita bersaksi. Nah, kita ini kan, saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya kerjanya cuma kesaksian tuh ya, bagaimana saya diselamatkan. Ini ada kesamaan dari Pendeta Liman Handoko ya. Saya juga dulu orang kelenteng ya dulu ya. Saya orang yang nggak percaya ya. Saya dulu bukan anak Tuhan, saya anak hantu dulu ya. Tapi luar biasa tahun 2002 saya bertobat. Ya. Baru 20 tahun saya bertobat ya. Tapi alangkah bahagia kita bisa dipilih jadi anak-anak Tuhan. Amin. Dan yang ketiga tadi saya catat juga memberi hikmat ya, pewahyuan ya. Kita harus minta itu terus kepada Tuhan ya. Karena segala sesuatu yang ada di firman Tuhan itu, kalau kita minta hikmat sama Tuhan itu berjuta-juta ya, pengertian ya, yang kita bisa sampaikan kepada semua orang ya, sehingga orang bisa diberkati oleh firman. Amin. Dan yang keempat, membuat kita bertobat ya. Nanti tanggal 26 saya akan bawa tentang firman Tuhan, itu hidup yang benar di hadapan Tuhan itu yang seperti apa. Itu masuk tuh poin yang pertama, membuat kita dapat bertobat. Tapi poinnya yang pertama itu bertobat itu harus sungguh-sungguh ya. Jadi jangan main-main ya. Jadi sekali Yesus tetap Yesus, jangan diganti, ditukar ya. Gak boleh ya. Karena keselamatan kekal itu tidak ada selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Di Efesus 2 ayat 10 itu saya selalu pegang ya. Karena kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik, tetap ada di dalam Dia ya. Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tobat ya, tobat kumat ya. Nggak boleh jadi anak Tuhan seperti itu. Dan yang kelima, memberi kita penghiburan ya. Kasih setia Tuhan itu luar biasa buat setiap kehidupan kita. Saya jadi ingat ya, tahun kemarin 24 Desember itu saya yang melayani ya. Tapi itu kan masih belum onsite ya, masih online semua. Jadi banyak yang hadir. Tapi hari ini puji Tuhan ya, kita ada 10 orang ya. Nah, Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Amin ya. Luar biasa itu kasih setia Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu, ayo kita belajar teruslah melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya selalu pegang itu Keluaran 19 ayat 5 ya. Dan kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Luar biasa ini ya. Pendeta Liman Handoko ya. Hari ini kita semua diberkati ya oleh firman-Nya. Saya akan tutup dalam doa syafaat. Boleh Bu Biona silakan, atau sebuah lagu dulu pujian Pak Joni. Setelah itu Bu Biona tutup doa syafaat, nanti saya doa berkat ya. Atau hambanya nanti doa berkat ya untuk kita semua ya, Pak Liman ya. Setelah doa syafaat. Pak Iwan, saya nggak bisa. Okay. Ya, silakan Pak Joni, sebuah lagu pujian. Oke, baik. Mari kita, sebelum masuk doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu The First Noel. Bisa suaranya?
Amin. Bagus, Pak. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherds in field as they lay, in field where they lay a keeping their sheep. On a cold winter's night that was so deep. Well, Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining bright in the east beyond them far, and to the earth it gave its light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay a keeping their sheep on the cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Milan. Masya Allah, di tangan saya. Ya, silakan Bu Fiona. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Pak Liman, untuk pelayanan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga tercinta selalu dan selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang indah, sore hari yang indah menuju malam hari yang indah Tuhan, di mana Tuhan malam ini kami juga akan merayakan malam Natal ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan sampai pada hari ini Tuhan Kau tetap memberi kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami percaya sampai selama-lamanya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi dan we love you to Jesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau hantarkan di tengah-tengah kami, Bapak Liman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau beri kesempatan untuk hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan kebenaran
kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan, dia rindu untuk menjadi saluran berkat kesaksian-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati bersama istri dan anak-anak tercinta, segala usaha, bisnis, pelayanannya, segi aspek kehidupannya Bapa, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang menyertai dan melindunginya. Dalam nama Yesus, hamba percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk family ministry, bless selalu agar family ministry boleh terus buka, boleh terus dibuka, boleh terus jaya ya Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau juga yang menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Hamba juga mau berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasihi, kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra beserta istri, anak-anak dan cucu-cucu ya Tuhan. Engkau bless Tuhan mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan terus Tuhan Kau jagai, Tuhan Kau sertai ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terlebih kedua hamba-Mu ini Engkau lihat kesetiaannya dalam melayani Engkau ya Tuhan. Oh, beri terus Tuhan roh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memampukan mereka Tuhan untuk boleh Tuhan meng-guide, untuk terus boleh memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, jaga ya Tuhan beserta keluarga tercinta sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba percaya. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang selalu setia hadir Tuhan untuk beribadah Tuhan di Zoom Family Ministry ini ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapak Sutarjo, juga ada Ibu Esther ya Tuhan yang dari Italia, Bapak Joni, Kakak Ira ya Tuhan, ada Ibu Helen dan Bapak Stanley ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau pelihara juga mereka, kehidupan mereka Tuhan, usaha mereka, bisnis, pekerjaan, pelayanan mereka. Biar Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai mereka semua bersama istri, suami, anak-anak dan cucu-cucu tercinta. Dalam nama Yesus hamba percaya. Bless juga Tuhan teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang tidak sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, tapi Engkau yang mengetahui mereka. Mungkin ada yang sedang ibadah, pelayanan Tuhan, atau dengan aktivitas mereka yang lain, atau mungkin ada yang sedang dalam pergumulan Bapa. Engkau sendiri yang campur tangan dan berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang dalam sakit, penyakit, oh bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Di dalam nama Yesus hamba percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Hamba juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bless Tuhan agar bangsa kami terus penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin beserta jajaran dalam memimpin bangsa dan negara kami, dari kota-kota, kampung-kampung sampai ke pelosok desa-desa ya Tuhan. Oh Engkau beri mereka semua roh takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Indonesia boleh mereka pimpin Tuhan dengan baik, sehingga Indonesia boleh maju Tuhan, boleh berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan Tuhan bangsa kami ini dari segala bencana ya Tuhan, bencana alam, bencana kekeringan atau bencana apapun ya Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami dan ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami juga teringat akan hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa kebenaran-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, apa yang melayani di kota-kota ataupun yang di desa-desa ataupun di pelosok kampung Tuhan, atau di hutan-hutan, di gua-gua. Kami tidak pernah tahu, tapi Engkau yang Maha tahu Tuhan. Beri Tuhan mereka perlindungan Tuhan. Juga Engkau berkati, Kau cukupkan segala kebutuhan hidup mereka bersama keluarga tercinta ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan hamba percaya. Hamba juga mau berdoa untuk mereka yang jauh kekurangan daripada kami ya Tuhan. Janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal Tuhan. Oh mereka yang terjadi busung lapar ya Bapak, yang ada di Indonesia ataupun di bangsa-bangsa lain Bapak. Oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkati mereka semua, lebih-lebih kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur Tuhan di hadapan-Mu, Kau Allah yang Maha menjawab, Maha mendengar dan Maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku.
kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.